apa tadi fungsi dan barisannya. Jadi ini sebetulnya esensinya sama sebetulnya gitu ya. Sekarang kita lihat untuk himpunan. Oke, sebentar. Saya harus pindah dulu ke di mana sih? Oke. Sudah belum? Belum kelihatan ya? Belum, Bu. Sebentar. Ini oke, sebentar desktop. Sudah ya sekarang? Oke ya. Sudah? Sudah terlihat kok. Belum atau sudah? Sudah. Sudah, oke. Ya, kita lanjutkan. Nah, ini ada bagian yang saya skip ya. Jadi yang berikutnya ini Bu Rino menuliskan tentang algoritma pencarian FPB ya. Tapi karena kita tidak membahas tentang teori bilangan di dalam kuliah ini, ya yang dulu memang masuk gitu ya. Kalau sekarang enggak, jadi saya kira saya akan skip saja yang ini. Oke, jadi kita masuk ke sini ya. Jadi sekarang bagaimana melihat himpunan yang didefinisikan secara rekursif ya. Oke, jadi sebenarnya esensinya sama begitu ya. Jadi ada dua langkah, ada langkah basis dan langkah rekursif. Langkah basis adalah memberikan spesifikasi dari anggota awal, gitu ya, atau koleksi awal dari himpunan anggota-anggota pertamanya. Ya. Nah, kemudian rekursifnya mendefinisikan aturan mengkonstruksi anggota baru dari anggota yang sudah diketahui ya. Jadi sebetulnya sama seperti itu ya, esensinya sama seperti kita mendefinisikan barisan dan fungsi tadi ya. Oke, kita lihat contohnya di sini. Nah, ini ya. Oke. Jadi misalkan S didefinisikan secara rekursif demikian ya. Jadi ada anggota awal 3 masuk ke dalam S gitu ya. Nah, kemudian definisi langkah rekursifnya bahwa jika X dan Y anggota S, maka X plus Y masuk ke dalam S juga. Ya. Jadi di sini kita mendefinisikan anggota baru dengan menggunakan anggota yang lama, gitu ya. Oke. Ya, jadi kalau 3 masuk, maka nanti anggota berikutnya kita dapat dengan cara apa? Jadi ini kalau 3 masuk begitu ya, maka nanti yang berikutnya 3 ditambah 3 ya. Ini harus masuk juga menurut aturan rekursifnya. Oke. Oke, nanti berikutnya apa yang akan masuk? Ini 6 begitu ya. Nanti 3 ditambah 6 atau juga apa? 6 ditambah 6 begitu ya. Ini juga akan masuk ya. Nanti berikutnya siapa lagi yang masuk? Itu sudah 9 dan 12 masuk. 9 tambah 3, 9 tambah 6, 9 tambah 9. Ya terus begitu ya. Nah, oke. Jadi dengan demikian apa ini gitu ya S yang didefinisikan secara rekursif ini. Saya hapus saja ini. Saya tidak mengganggu gitu ya. Jadi cara mendefinisikan ya, jadi membangun anggota baru dengan memanfaatkan anggota lama. Ya, jadi kalau kita punya anggota lama, kita jumlahkan, kita dapat anggota baru gitu ya. Nah, ini maka kalau S ini didefinisikan secara rekursif seperti ini, bisa ditunjukkan bahwa S ini adalah adalah himpunan bilangan bulat positif yang harus dibagi 3. Gitu ya. Nah, oke. Kita coba buktikan ini ya. Jadi, benarkah S yang didefinisikan demikian adalah himpunan bilangan bulat positif yang harus dibagi 3. Ya. Nah, jadi di sini kenapa ini nggak bergerak? Kenapa? Oh, ini dia. Oke ya, jadi buktinya kita misalkan himpunan yang anggotanya semua bilangan bulat positif yang habis dibagi 3 ini sebagai A gitu ya, kita namakan A. Ya, jadi kita harus tunjukkan bahwa apa?
S ini sama dengan A atau A sama dengan S, begitu ya. Jadi S-nya yang didefinisikan dengan, sebentar ini kenapa sih komputer saya jadi dikendalikan, sebentar saya kehilangan kendali ini. Sebentar. Ini dia. Mana dia? Kok kenapa ya? Sebentar. Oke, coba deh. Kenapa ya? Kok ada 2 sih? Kenapa ya kira-kira? Kenapa saya punya 2 pointer? Ini nggak tahu sih kenapa nih. Ya, oke, sekali lagi ya. Jadi kita mau tunjukkan bahwa S yang didefinisikan secara rekursif ini sama dengan himpunan A, ya. Oke. Nah, bagaimana menunjukkan 2 himpunan sama? Ya, maka kita harus tunjukkan bahwa mereka saling subset, ya. Jadi A termuat di dalam S dan S termuat di dalam A, ya. Itu cara menunjukkan 2 buah himpunan sama. Ya. Oke. Jadi kalau mau menunjukkan A subset dari S, berarti harus ditunjukkan setiap kali kita mengambil unsur sembarang dari A, unsur tersebut juga ada di dalam S, ya. Itu menunjukkan A subset dari S. Sebaliknya kalau mau menunjukkan S subset dari A, maka harus kita tunjukkan setiap kali kita mengambil sembarang unsur di S, unsur tersebut juga ada di dalam A, ya. Oke, jadi subset ini adalah apa namanya? Bisa dituliskan sebetulnya dengan menggunakan implikasi gitu ya. Jadi seperti ini ya. Jadi X maka A mengakibatkan X di A mengakibatkan X di S, ini sama dengan mengatakan A subset dari S, begitu ya. Oke, dan sebaliknya ya. Jadi ini harus ditunjukkan implikasi ini bahwa jika X anggota A, maka X juga anggota S ya, untuk menunjukkan A bisa subset dari S. Ya, dan sebaliknya kalau kita punya X anggota S, maka X anggota A ini setara dengan mengatakan S subset dari. Mudah-mudahan tidak ada tulisan di sini. Oke, ya. Oke, kita lihat ya bagaimana kita menunjukkan itu ya, saling subset itu ya. Oke, jadi di bagian pertama kita akan tunjukkan A subset dari S. Ya. A-nya tadi apa? A-nya adalah himpunan bilangan bulat positif yang habis dibagi 3. Ya. Kita harus tunjukkan bahwa anggota di situ itu memenuhi keanggotaan di S ya. Oke. Apa keanggotaan di S yang rekursif tadi ya. Nah, di sini kita tunjukkan dengan menggunakan induksi gitu ya. Jadi di sini proposisinya yang mau dibuktikan adalah Pn sama dengan 3n anggota S untuk setiap n bilangan asli ya. Oke, 3n ini kan anggota dari A ya. Kelipatan 3 itulah definisi dari keanggotaan di A ya. Jadi kita tunjukkan bahwa 3n anggota S ya. Ya kalau pakai induksi biasa ya, basis ada langkah induksinya. Basisnya di mana? Di n sama dengan 1, P1 benar gitu ya. Mengapa P1 benar? Karena P1 berarti 3 gitu ya. Tadi di langkah basis S sendiri 3 dikatakan termuat di dalam S ya. Jadi benar bahwa P1 itu benar gitu ya. Karena 3 masuk ke dalam S. Oke ya, kemudian untuk menunjukkan langkah induktifnya, jadi di sini kita asumsikan PK benar ya. Jadi 3K anggota S ya. Jadi sekiranya ini kita pakai induksi biasa saja. Oke. Nah, kita akan tunjukkan sekarang bahwa PK plus 1 benar ya. Bahwa 3 kali K plus 1 juga anggota S gitu ya. Nah, kita manfaatkan di sini aturan dari S sendiri gitu ya. Jadi kalau 3K ini anggota S, ya, karena PK benar 3K anggota S dan 3 juga anggota S, begitu ya.
Maka menurut definisi rekursif dari S tadi, ya tadi rekursifnya apa? Ditambahkan gitu ya, dua anggota ditambahkan dapat anggota baru. Maka 3K plus 3 juga anggota S ya, dan 3K plus 3 tidak lain dari 3 kali K plus 1. Ya. Oke, jadi dengan demikian kita baru saja menunjukkan bahwa PN ini benar gitu ya. Oke, PN benar 3 anggota S gitu ya. Itu mengatakan apa? Mengatakan A setiap anggota bilangan di A ini juga masuk ke dalam S ya, atau A subset dari S. Ya, kesimpulannya ini. Ada pertanyaan sampai di sini? Oke, yang berikutnya adalah bagian keduanya menunjukkan S subset dari A, gitu ya. Jadi kalau kita anggota di S ya berarti memenuhi hubungan rekursifnya, gitu ya. Kita tunjukkan bahwa itu juga memenuhi syarat keanggotaan di A, ya kelipatan 3 tadi ya. Oke, jadi di sini yang pertama kita akan tunjukkan bahwa setiap anggota awal dari S itu juga masuk ke dalam A. Ya, saya kira ini mudah. Oke, anggota awal dari S adalah 3 dan 3 habis dibagi 3, maka 3 masuk dalam A, gitu ya. Jadi, jadi karena keanggotaan dari S itu ada langkah basis, ada langkah rekursifnya. Ya, untuk langkah rekursifnya, akan ditunjukkan bahwa setiap bilangan bulat yang dibangun dengan langkah rekursif ini juga merupakan anggota dari A. Ya, tadi cara mendefinisikan S-nya demikian. Ya, tadi kalau X anggota S, Y anggota S, X plus Y anggota S, begitu ya. Oke ya, jadi kita tunjukkan bahwa kalau kita punya X anggota A, gitu ya, kemudian Y-nya anggota A, maka X plus Y juga masuk ke dalam anggota A, gitu ya. Oke, itu yang kita mau tunjukkan ya. Jadi bahwa dengan rekursif ini memenuhi syarat keanggotaan untuk masuk ke dalam A, gitu ya. Jadi kalau X dan Y masing-masing anggota A, berarti X habis dibagi 3, Y juga demikian, gitu ya. Oke. Maka kalau X dan Y masing-masing habis dibagi 3, ya tentu X plus Y juga habis dibagi 3, gitu ya. Oke. Jadi dengan demikian kita baru tunjukkan bahwa anggota S yang memenuhi syarat rekursif tadi itu juga masuk ke dalam anggota A. Ya. Jadi S subset dari A. Oke. Ya, jadi jadi dengan demikian tadi himpunan yang didefinisikan secara rekursif dengan didefinisikan secara rekursif dengan langkah basisnya 3 masuk di S, kemudian langkah rekursifnya X plus Y di S, maka X dan Y di S, maka X plus Y juga di S, begitu ya. Itu ternyata mendefinisikan himpunan bilangan bulat positif yang habis dibagi 3. Ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Oke ya, jadi ini mungkin yang berikutnya adalah satu catatan begitu ya. Hati-hati dengan definisi rekursif ini gitu ya, karena bisa jadi nanti dia pada situasi tertentu gitu ya, kalau tidak benar
dia bukannya well defined, bukannya terdefinisi dengan baik, malah akan menimbulkan kerancuan begitu ya. Jadi contohnya di sini apa namanya? Kita punya definisi yang sirkular, muter-muter gitu ya. Jadi ini katanya diambil dari indeks dan glossary dari oke, sorry. Ya, ini saya kira definisi tentang ini ya dari note ini apa bapaknya apa ya? Saya kira semua tentang apa yang kemarin kompleksitas algoritma ini saya kira pembangunnya ini note ya. Oke ya. Jadi di sini contohnya circular definition ya, ini didefinisikan katanya di halaman apa 260 gitu ya. Jadi apa itu circular definition? Lihatlah di definisi dan sirkular gitu ya. Nah, tapi nanti kalau kita lihat di definisi dan sirkular, kita disuruh lihat lagi circular definition gitu ya. Jadi dua itu disaling lempar saja gitu ya, tidak memberikan solusi apa-apa begitu ya. Jadi apa namanya? Hati-hati dengan rekursif. Jadi jangan sampai karena kita menggunakan anggota yang lain gitu ya, jangan sampai kemudian akhirnya tidak terdefinisi ya, malah bolak-balik saja saling melempar gitu ya. Tanyakan pada si X, nanti kata X, tanyakan pada Y, ya bolak-balik begitu. Ya. Oke, ya saya kira sebelum masuk ke induksi struktural, hang on, saya mau. Oke, saya kira kalian coba dulu ya, satu lagi, sebentar. Saya mau screen. Kenapa di sini lagi? Oke. Ini